날 살피시는 중 내 맘을 아시는 내가 주를 더욱 사랑하기 원하네. 내 삶의 주관자 선한 길로 이끄소서. 주 발 앞에 나의 삶을 드리네. 주의 선하신 그 인자하신 내 평생에 늘 함께 하시리. 나의 갈 길 달려간 후에 주 얼굴 뵈리. 주 품에 안기리. 살리디기하고 리아타디고 압박하고 순간만 가시무 예수 가양마타 담먼 일라이 두고 다가나야 달성분이 바기모 돌라쿠리아 거발카무 양탁번아 비스티 두고 굽을 주와 사바야 길려 가우다
tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapatinya. Ku tetap setia. Jadikanlah kami penyembah benar dalam nur dan kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalirkan air hidup, menyenggarkan jiwa. Jadikanlah kami penyembah yang benar dalam nur dan kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalirkan air hidup, menyenggarkan jiwa kita. Jadikanlah kami penyembah yang benar dalam nur dan kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalirkan air hidup, menyenggarkan jiwa. Jadikanlah kami penyembah yang benar dalam nur dan kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalirkan air hidup, menyenggarkan jiwa. Jadikanlah kami penyembah yang benar dalam nur dan kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalirkan air hidup, menyenggarkan jiwa. Come on church, let us stand up, raise our voice. Jadikanlah kami penyembah yang benar dalam nur dan kebenaran. Mari sembah Dia, Tuhan yang beserta kita sampai selama-lamanya, mengalirkan air hidup, menyenggarkan jiwa.
persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidup, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Very last time, ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan Berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berikan hidupku. Mari kita saat teduh sejenak. Bukalah hatimu. Belajar untuk mempunyai telinga rohani, untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar penghiburan kekuatan, untuk menuntun kita di jalan yang benar. Teduhkan sejenak, buang segala kekhawatiran, ketakutan. Dia menyertai kita selama-lamanya. Dan dia berkata, aku senantiasa menyertai kamu. Senantiasa menyertai. Ketika besok, lusa, bulan depan, tahun depan, naik ataupun turun, masalah, guncangan, persoalan, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan, kami membuka hati kami. Kunjungilah hati kami Tuhan. Kunjungilah seperti Engkau menghadiri Maria dan Marta dan menyampaikan firman. Biar kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Urapi setiap kami. Buat kami supaya haus dan lapar akan firman Allah. Supaya ibadah kami bukan satu rutinitas kewajiban yang penuh dengan beban, yang membuat kami jenuh. Tapi buat kami kembali kepada kasih semula yang telah hilang. Kami tidak mau suam-suam kuku lagi. Tapi kami ingin Tuhan Engkau mengunjungi. Bukan rumah kami, bukan gereja kami, tapi hati kami. Biar firman itu mengalir dari hati kami. Supaya hati kami, hidup kami menjadi rumah-Mu. Kuduskan kami semua oleh firman-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang di dalam persoalan masalah, tantangan, dalam pekerjaan, dalam karir studi, keluarga, keuangan, kesehatan, dan terutama iman rohani kami. Tuhan, kami mohon supaya Engkau menjamah, menyirami hati kami dengan firman-Mu. Supaya kami disegarkan kembali, dikuatkan, dihibur. Bahkan kami Tuhan boleh dipulihkan dan disembuhkan. Supaya kami berkobar-kobar kembali dalam pelayanan. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami dikuatkan kembali, dituntun di jalan-Mu yang benar. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada.
Firman-Mu memberikan masa depan, pengharapan dan kebenaran yang memerdekakan kami dari segala persoalan belenggu dunia ketakutan, kekhawatiran, belenggu daripada segala hal yang tidak baik. Karena kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Kita punya program, yaitu proyek besar yang disebut mega project, yaitu membangun karakter Kristus di dalam setiap kita. Karena bukan gereja ini yang di make up, tetapi hati kita yang harus di make up. Sebab itu setiap Senin ada 4 karakter, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, masing-masing 4 karakter, jadi total 28 karakter. Hari ini kita akan bersama-sama menyampaikan Mega Project Karakter Kristus yang hari Kamis. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Kamis. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Saya akan menyampaikan 2 hal yang paling penting yang saya alami bersama dengan Tuhan. Percaya atau tidak, itu bukan tugas saya untuk memaksa saudara percaya atau tidak. Karena kebenaran tidak bersifat memaksa, tapi menyadarkan. Sehingga saya bertugas hari ini adalah bersaksi dengan benar. Saudara percaya nggak percaya, saya tidak bisa memaksa. Itu masing-masing punya pandangan. Dan saya tidak menyalahkan saudara karena ragu-ragu. Karena banyak sekarang orang juga berbohong. Tapi saya hari ini bersaksi dengan benar. Suatu malam saya mendapatkan sebuah mimpi dari Tuhan. Saya melihat sebuah kitab yang tergantung di atas, tidak ada tali. Kemudian kitab itu turun di hadapan saya. Dan terbukalah kitab itu. Ketika kitab itu terbuka, saudara lihat seperti itu layar itu. Jadi sebelah kiri atasnya kosong, kolom kiri atas. Kolom di bawah ada 2 kalimat. Satu kalimat itu adalah nama kita yang percaya Tuhan, yang ada darah Kristus. Yaitu nama terdaftar dalam surga. Orang percaya terdaftar dalam surga. Tapi jangan bangga dulu. Karena ada 9 kalimat. Yaitu di bawah satu lagi. Selain nama kita. Ada 7 kalimat. Samping kanan. Ada 1 kalimat lagi. Dan kemudian saya lihat saudara. Kitab itu tertutup. Naik ke atas lagi. Saya melihat di belakang saya antrian panjang, tertib satu-satu semuanya. Saya nggak tahu, cuma saya pas itu ada di depan, mungkin di depan saya sudah lewat. Cuma saya pas di depan itu. Saya lihat di belakang saya ada banyak orang, pas ada orang. Oh, Bapak mau lihat? Iya. Oh, coba Pak lihat. Kitab itu turun, namanya siapa Pak? Ini seperti indeks. Waktu nama indeks, saya buka tidak bisa. Nutup kembali. Dan kitab itu langsung naik ke atas. Saya tidak bisa menjangkau. Dan menjadi seperti batu. Dan ada suara dari langit berkata, tidak ada seorang pun yang boleh melihat kitab kehidupan selain aku yang memperlihatkan. Jujur saya katakan. Percaya atau tidak apa-apa. Itu anugerah paling besar dalam hidup saya. Saudara, sampai saya sudah sekian puluh tahun, sejak 85. Saya menikah, saya sudah melayani Tuhan. Sampai sekarang saya ke desa kemana itu bukan hal kelebihan, saya tidak ada kelebihan. Saya dapatkan anugerah itu. Dan ternyata saya boleh melihat kitab kehidupan. Saya mau bacakan saudara, kita lihat lagi kitab tadi. Saya akan ceritakan ini saja. Itu
itu kalimat itu ada nama kita. Yang masing-masing percaya bukan hanya nama saya. Di bawah kalimat itu saya tidak ceritakan. 7 kalimat saya tidak ceritakan, mungkin 1 saja. Di bawah 1 saya tidak ceritakan, terlalu panjang. Saya ceritakan di antara 7 itu, tapi saudara jangan kagum dulu. Namaku ada, tunggu dulu. Kitab Wahyu menuliskan, siapa yang menang, namanya tidak akan kuhapus dari kitab kehidupan. Jadi jangan terlalu percaya diri aku masuk surga. Memang itu karunia Tuhan. Tapi kalau engkau menang, nggak dihapus. 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh. Yang 5 diangkat, yang 5 ditolak. Itu gereja. Sama mendengar, sama bangun, sama punya beritanya. Kita tidak boleh gegabah. Bangun rohanimu terus. Yang pertama kita melihat kalimat itu salah satu dari 7, yaitu pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau kita percaya Tuhan nama ada, itu masih ada 9 kalimat. Salah satunya yang saya mau bahas hari ini adalah pengenalan akan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, saudara, cuma nama terdaftar. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi itu kitab, jujur saya katakan, itu anugerah. Mungkin orang lain dapat anugerah lain, saya tidak tahu. Kita lihat dulu Amsal pasal 2 ayat 5. Ada beberapa ayat kita akan melihat. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kalau kita punya respect sama Tuhan di gereja, maka kita akan mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, berusahalah sungguh-sungguh giat untuk menambah imanmu dengan pengetahuan, kebajikan, kesayangan, kasih, dan semuanya. Maka engkau dibuatnya giat dan berhasil pengenalanmu akan Tuhan. Itu gak main-main. Itu 1 Petrus sendiri. Tapi saya katakan saudara ini, pengenalan akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus di gereja. Tidak ada orang yang jahat dan berlaku busuk. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasar. Jikalau kita di gereja kenal Tuhan, tidak ada yang jahat, tidak ada yang berlaku busuk. Yeremia pasal 24 mengatakan ada 2 keranjang buah ara, yang satu busuk, yang satu tidak busuk. Kalau saudara makan buah, saudara makan yang bagus, begitu saudara buka ada lalatnya, pasti atau ada ulatnya, saudara akan buang. Itulah kehidupan kita. Kita belum masuk surga. Tapi hatimu kalau penuh dengan lalat atau penuh dengan ulat, kejahatan, tidak boleh lagi ada berlaku busuk dan jahat di Gunung Kudus. Itu perintah. Soal kita mau ke nggak mau ya terserah kita. Maka saudara kita akan melihat 2 Petrus pasal 1 ayat 8. Saya skip aja. Kita lihat terus, ada banyak ayat. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, yaitu tadi iman ditambah, ya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Iman bukan cukup iman, ditambah sungguh-sungguh. Gereja gak pernah main-main. Jangan pernah main-main. Ini waktunya habis. Kalau untuk gereja main-main kita gak ada waktunya lagi. Hosea pasal 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Apa untungnya kalau kenal Tuhan? Saya kan tidak bisa korupsi, tidak bisa berbuat jahat. Buat apa Pak? Ngerti firman tidak boleh perlakuan. Oh tunggu dulu, kalau kita mengenal sungguh-sungguh, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang akhir bumi. Itulah namanya, saudara, mengenal kebenaran
Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kita sudah jalannya di gereja. Tapi kita sekarang mengenal kebenaran. Seorang bertanya kepada saya, maaf Pak, saya ini pelayanan lama. Sudah sekian lama kita sudah berkorban. Dapat mujizat semua oke. Saya kerja naik turun. Saya nggak mau berdosa tapi berdosa. Nggak mau berdosa lagi Pak. Gimana? Kan Tuhan bisa buat kok saya kuasa. Frankie tidak bisa berdosa. Dia punya kuasa. Kenapa Pak? Kok nggak bisa seperti itu? Saya kasih tahu. Firman itu adalah kebenaran. Yohanes 17:7. Kebenaran itu tidak pernah memaksa seseorang. Kalau kebenaran memaksa itu bukan kebenaran. Terus kebenaran itu menyadarkan seseorang. Kebenaran itu menginsyafkan kita dari saudara yang kenal Tuhan. Kemudian saudara dikasih firman Allah, darah Kristus. Maka kemudian saudara, apa yang terjadi? Mungkin kalau kita bilang, wah saya jatuh di dalam dosa. Tuhan itu hakmu, itu urusanmu. Terus Tuhan tangkap. Diinsyafkan. Turun lagi tangkap. Yang turun bukan Tuhan suruh turun. Kita yang turun. Turun Tuhan tangkap naik. Dia insyafkan kita berulang-ulang sampai kita mati. Dia memimpin kita setelah tangkap. Dipimpin kita firman Allah. Maka roh Allah akan memimpin kita. Roh kebenaran. Dia akan mengajar kita. Dia akan menghibur kita. Memberi kekuatan kepada kita. Jatuh lagi tangkap. Jatuh lagi. Dia pungut lagi. Yang jatuh bukan Tuhan yang suruh jatuh. Engkau yang meninggalkan Tuhan. Tapi dia insyafkan. Bukan berarti mau jatuh gak bisa. Gak bisa. Mau berdoa gak bisa. Tidak. Tuhan tetap tangannya. Tapi ketika engkau lompat. Dia ambil lagi. Pelan-pelan melalui pendeta. Kebenaran tidak pernah memaksa saudara. Firman mau bicara keras sekalipun. Jangan merasa kita memaksa. Tidak ada. Free will. Makanya kalau firman tidak bisa mengubah hati. Saudara, ketika mereka pergi ke kubur Yesus, pagi-pagi batu sudah tergoleng. Bukan kekuatan mereka para perempuan, tapi batu itu sudah terguling karena malaikat menggulingkannya. Masuk ke kubur, aman, gampang lihat, gak ada mayat Yesus. Padahal mereka mau ketemu Tuhan yang mati di kuburan. Pintunya terbuka, digulingkan semuanya, lancar. Tapi gak ada Tuhan. Untuk menjadi percaya, jalan terbuka. Untuk dapat mujizat, jalan terbuka. Untuk ke gereja, terbuka. Untuk dapat karunia, terbuka. Untuk dapat mujizat kesembuhan, terbuka. Tetapi jalan untuk masuk di dalam hatimu, ada batu yang masih belum terbuka. Bukan malaikat yang membukakan. Harus engkau dan Roh Kudus membukakan. Kalau Tuhan bangkit itu malaikat yang gulingkan batu. Tapi kalau Lazarus yang mati, maka Tuhan berkata, gulingkan batu. Bukan malaikat yang gulingkan, kita yang gulingkan. Baru dia berkata, Lazarus keluar. Dia hidup. Kita lancar semuanya, berkat semua lancar. Maksudnya ke gereja semua mujizat bisa. Tapi Tuhan berkata, pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan aku ngusir setan, melakukan mujizat dan sebagainya. Nyalah kamu sekali pembuat kejahatan. Loh itu lancar, itu jalan terbuka. Bukan karena kekuatanmu. Hatimu yang penting. Yang terakhir, saya tidak memaksa saudara untuk percaya atau tidak. Sudah saya tulis dalam buku saya. Yang kedua, secara cepat saja. Saya mendapatkan sebuah mimpi. Saya melihat sebuah gunung. Banyak orang, jutaan. Baju putih pakai dasu, sukacita. Banyak, saya lihatnya dari atas. Bukan awan-awan, cuma atas. Saya lihat ke gunung. Ternyata saya lihat di bukit itu,
Wih, panjang sekali sampai di gunung tinggi. Kemana? Oh, pasti ke surga ini anak Tuhan semua. Tuhan angkat, baru saya tahu ada Tuhan. Dia angkat saya ngelewati gunung. Setelah saya ngelewati gunung, dulu. Gunung itu saudara ujungnya jurang dan api. Satu-satu sambil ngomong-ngomong jatuh. Saya dari jauh, mundur, salah, mundur. Gak ada yang dengar. Saya katakan, Tuhan kenapa? Kata Tuhan, mereka menyangka jalannya lurus, ujungnya maut. Karena mereka hanya melihat mujizat saja. Hati mereka batu itu tidak pernah terguling. Sehingga mereka itu hidup dalam kemakmuran dan mujizat. Berkat Allah itu diganti oleh mujizat. Allah diganti oleh berkat. Dan Tuhan katakan itulah mereka yang ke gereja hanya cuma cari berkat. Fengki, berkat itu ada pada Tuhan. Tapi berkat tidak boleh menggantikan Tuhan. Tuhan tetap ada, harus di atasnya. Puji nama Tuhan, berapa banyak kau diberkati pada sore hari ini. Lambaikan tanganmu setinggi saudara. Kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, penuhi ku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, kudus. Kau yang kudus Tuhan, kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, penuhi ku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan, kudus kasih-Mu Yesusku. Kami mau akui dengan segenap hati ya Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi ku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, kudus. Kudus nama-Mu, kudus. Kudus nama-Mu, kudus. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah pada hari ini yang telah kami selesaikan Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang taat dan takut akan Tuhan. Biarlah kekekalan selalu ada di hidup kami. Dan kami selalu memprioritaskan untuk menaati semua aturan-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk bersyafaat. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan, sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami kau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dekapkanlah tanganmu di dada, karena firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup
dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.